Siapa di sini yang nggak asing dengan kalimat Stoicism? Di awal tahun 2022, salah satu aliran filsafat ini mulai diperbincangkan. Ditambah lagi dengan hype-nya buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Lalu apa sih sebetulnya Stoicism ini? Stoicism adalah salah satu ajaran filsafat Yunani kuno yang berkembang cukup lama, sekitar kurang lebih 500 tahun sejak pertama kali ia muncul di awal abad ketiga sebelum Masehi. Walaupun filosofi Stoicism ini kuno dan sudah ribuan tahun berlalu, tapi ajaran ini masih relevan hingga saat ini dan bahkan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Stoikisme didirikan oleh Zeno dan dinamakan Stoikisme karena ruang belajar yang mereka gunakan adalah sebuah ruangan yang dipenuhi ukiran atau biasa dikenal dengan Stoa Poikile. Ada 5 hal yang aku rangkum dalam ajaran Stoikisme ini. Yang pertama ada fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan atau biasa dikenal dengan dikotomi kendali. Jadi Stoikisme ini membagi hal tersebut menjadi 2, yaitu ada hal yang bisa kita kendalikan atau internal dan ada hal yang tidak bisa kita kendalikan atau eksternal. Hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan atau faktor eksternal misal seperti penilaian orang lain terhadap diri kita, kenaikan pangan, bahkan sampai resesi ekonomi itu merupakan hal-hal yang di luar kendali kita. Jadi dalam hal dikotomi kendali ini intinya Stoikisme mengajarkan untuk kita sebagai manusia itu fokus pada hal-hal yang memang bisa kita kendalikan. Lalu dalam ajaran yang kedua, Stoik mengajarkan kita sebagai manusia hidup jangan terlalu mengejar hal-hal yang bersifat duniawi saja. Bagi Stoik, hal-hal yang bersifat duniawi atau materialistis itu cenderung tidak bisa kita kontrol. Misal seperti kekayaan, bisa saja kekayaan esok hari akan menghilang. Dan begitu juga kesehatan, bisa saja kesehatan esok hari akan berubah menjadi sakit. Lalu dalam ajaran yang ketiga, Stoikisme itu mengajarkan kita untuk fokus berbuat kebaikan. Stoikisme itu bukan berarti kita betul-betul tidak mementingkan eksternal, tetapi Stoikisme sendiri mengajarkan kita untuk mementingkan nilai-nilai baik. Bahkan Stoikisme itu harusnya menyatu dengan alam. Lalu yang keempat yaitu ada memento mori. Memento mori adalah hal yang diajarkan oleh Stoik bahwasanya kita harus selalu mengingat kematian. Ingat bahwa hal-hal materialistis bahkan seperti tubuh kita itu tidak akan selamanya. Memang terkesan agak dark, tapi dengan menyadari hal tersebut, kamu akan lebih ikhlas dan kamu bisa memfokuskan diri kamu terhadap hal-hal yang memang penting dalam hidup kamu. Dan ajaran yang kelima yaitu percaya sama takdir. Ada kalanya dalam hidup kita berada pada fase ya udah memang takdirnya seperti itu, jadi percaya aja sama takdir. Tetapi bukan berarti dengan hal tersebut kita jadi gak berusaha sama sekali. Tetapi hal ini berarti menyadarkan kita bahwasanya kita manusia hanya bisa berusaha. Selebihnya ya itu di luar kendali kita. Balik lagi ke poin awal bahwasanya kita hanya fokus pada hal-hal yang memang bisa kita kendalikan. Jika hal-hal itu di luar kendali, ya sudah memang itu takdirnya. Dari kelima ajaran Stoikisme yang udah aku jelasin tadi, hal itu yang membuat aku ngerasa relate dengan ajaran Stoikisme ini dan aku ngerasa ajaran Stoikisme ini relevan dan bisa untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih tepatnya mungkin cocok untuk individu-individu yang sering overthinking agar jauh lebih tenang. Dan mungkin kelima ajaran tersebut yang membuat Stoikisme ini masih eksis hingga sekarang. Sama seperti ajaran lainnya, Stoikisme juga bukan berarti bebas kritik. Aku akan jelasin salah satu kritik utama dalam Stoikisme ini, yaitu Stoikisme mungkin gak cocok untuk manusia dalam semua konteks. Karena manusia bukan makhluk yang sepenuhnya rasional. Gak bisa dipungkiri bahwasanya manusia juga makhluk yang bersifat emosional dan juga irasional.
Nah, sedangkan stoikisme itu sebisa mungkin kita tidak terpengaruh oleh hal-hal eksternal. Apakah ketika kita tidak boleh terpengaruh oleh hal-hal eksternal, kita tidak boleh merasakan emosi negatifnya? Ya, tentu boleh dong, karena balik lagi kita merupakan makhluk emosional. Misal, kita mendapati anggota keluarga kita diganggu atau dijahati oleh orang lain. Ya, tentu aja kita berhak dong untuk marah. Tentu kita diperbolehkan untuk marah. Jadi bisa dikatakan jika salah penempatannya, stoikisme ini bisa menjadi toxic positivity. Ilmu filsafat bukan hanya stoik saja, masih banyak aliran-aliran yang dapat kita dalami dan kita pelajari. Jadi mari kita terus pelajari filsafat karena filsafat sangat penting untuk kehidupan kita. Semakin banyak kita paham aliran-aliran filsafat, maka semakin banyak juga referensi yang akan kita punya. Jika menghadapi masalah, sekiranya aliran filsafat mana nih yang relevan dengan permasalahan kita? Oke, sekian sedikit review filosofi stoik dariku, semoga bermanfaat.